Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara meningkatkan performa RAM pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, jadi pertama-tama teman-teman silahkan langsung aja download file yang sudah gua siapkan ini. Jadi untuk link downloadnya ada di deskripsi di bawah atau di deskripsi video. Nanti teman-teman tinggal masuk aja ke link Mediafire, kemudian bisa langsung download untuk filenya. Kemudian kalau sudah di-download, kalian bisa langsung ekstrak terlebih dahulu untuk filenya dengan cara klik kanan lalu pilih extract here. Kemudian nanti bakal muncul untuk foldernya. Kalau sudah muncul bisa langsung dibuka saja untuk foldernya. Nah, jadi di sini ada 6 tahap yang akan kita lalui, tapi di sini kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu buat restore point. Nah, jadi di sini saran dari gua buat restore point terlebih dahulu guys, karena ini untuk berjaga-jaga agar kalau semisal sistem kalian itu mengalami suatu masalah atau error sehabis mengikuti cara yang ada di video ini, nanti kalian bisa balik ke sistem yang awal lewat restore point ini. Nah, cara buatnya gimana? Teman-teman tinggal buka restore point-nya saja. Kemudian di dalam sini kita bisa pilih drive C atau yang ada dalam kurung sistem. Kemudian klik configure. Kemudian turn on system protection. Kemudian ubah max usage-nya 3-5%. Dan di sini gua bakal isi 5%. Jika sudah, klik apply. Lalu OK. Kemudian kalian bisa langsung create. Kemudian di sini kalian bisa bebas namakan restore point-nya apa. Di sini gua bakal namakan RAM. Jika sudah, create dan tunggu sampai proses pembuatan restore point-nya ini selesai. Jika sudah selesai untuk restore point-nya, kalian bisa close, lalu klik OK. Kemudian kalau sudah selesai semua, kalian bisa kembali lagi. Lalu kita lanjut ke nomor kedua, yaitu awalan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu performance option. Tinggal dibuka saja untuk performance options-nya. Kemudian yang di sini awalnya itu teman-teman pilihnya let Windows choose what is best for my computer, kalian bisa ubah ke adjust for best performance. Tapi perlu diingat ada beberapa hal yang perlu dinyalakan. Jadi yang pertama itu adalah smooth edge of screen fonts, ini dia. Kemudian show window contents while dragging, ini. Kemudian yang terakhir adalah show thumbnails instead of icons. Jadi hanya ketiga ini saja. Jika sudah selesai, kalian bisa klik apply. Kemudian di bagian atas kita akan pergi ke Advance. Kemudian pastikan untuk Adjust for Best Performance Off, itu kalian pilihnya Programs. Bagi kalian yang pilihnya Background Service, bisa diubah ke Programs. Jika sudah, klik Apply di kanan pojok bawah. Nah, kemudian di bagian Virtual Memory, di sini kita bisa klik Change. Nah, kemudian di bagian Virtual Memory, di sini kita pastikan untuk ini yang paling atas yaitu automatically manage paging file size for all drive ini kecentang. Karena kalau kalian tampilannya seperti ini, kalian pokoknya harus centang aja ini yang automatically manage paging file size for all drive. Karena kalau kalian pilih yang custom size, system manage size, atau no paging file itu ketiga pilihan tersebut adalah hal yang salah. Justru yang bagus itu adalah yang automatically manage paging file size for all drive yang paling atas. Kalau sudah tercentang, kalian bisa klik OK. Kemudian kalau muncul seperti ini, klik OK. Lalu klik apply dan OK. Kalau sudah selesai, kalian bisa kembali lagi. Lalu kita masuk ke nomor kedua, yaitu mematikan startup dan background apps. Kita mulai dari yang background apps terlebih dahulu. Jadi di sini gua tidak bosan-bosan mengingatkan ke kalian untuk selalu mematikan yang namanya background apps. Dari namanya saja background apps, yaitu aplikasi di latar belakang yang dimana nanti kalau semisal background apps ini masih menyala, takutnya aplikasi bawaan dari Windows seperti kalkulator, kamera, dan masih banyak lagi, itu akan berjalan di background atau di latar belakang secara diam-diam dan mengkonsumsi resource komputer atau laptop kalian. Jadi kalian bisa langsung aja matiin yang namanya background apps. Tapi kalau kalian mau nyalain background apps-nya kembali, kalian bisa pilih yang on. Tapi untuk sekarang di sini kita bakal pilih yang off, yang dimana off ini sudah recommended banget. Jadi kita bakal klik kanan yang off, lalu pilih merge, lalu klik yes, lalu OK. Kalau sudah selesai, kalian bisa kembali lagi. Kemudian kita lanjut ke mematikan startup apps.
Kita buka Autoruns. Kemudian di sini kalian bisa pilih untuk sistem supportnya, disesuaikan. Kalau kalian masih support 32 bit, maka kalian pilih yang 32 bit. Tapi kalau sudah support yang 64 bit, maka kalian pilih yang 64 bit. Nah, di sini gua bakal pilih 64 bit karena komputer gua sudah support 64 bit. Kemudian di sini ada suatu peringatan yang dimana peringatan ini akan kalian dapatkan ketika kalian baru pertama kali membuka Autoruns. Jadi peringatannya seperti ini. Kalau muncul, nanti kalian bisa klik agree atau agree ini ya, agree. Jadi kalian tinggal langsung aja buka Autorunsnya dengan cara klik kanan, lalu pilih Run as Administrator. Kemudian kalau muncul seperti ini, klik Yes. Nah, kemudian tinggal kita tunggu proses loading Autorunsnya selesai, karena proses loadingnya itu berada di kiri pojok bawah. Jadi sekarang lagi scanning codecs. Kemudian ya, tinggal kita tunggu aja. Oke, jadi di sini sudah selesai. Jadi yang perlu teman-teman lakukan di dalam Autoruns ini, nah teman-teman bisa pergi ke logon atau logon ini, logon. Nah, kemudian di sini kalian bisa matiin beberapa startup pada aplikasi yang tidak berguna. Nah, jadi startup itu sangat mempengaruhi dalam kinerja komputer atau laptop kita, guys, terutama di komponen RAM. Jadi mana kalau startup pada aplikasi yang tidak berguna itu menyala, nanti ketika kalian menyalakan komputer atau laptop, kemudian booting ke Windows, nanti si aplikasi yang tidak berguna tersebut bakal langsung kebuka dan berjalan di background secara diam-diam dan mengkonsumsi resource komputer kalian termasuk RAM kalian. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kalian bisa matiin beberapa startup pada aplikasi yang tidak berguna dengan cara menghilangkan centang pada kotaknya, guys. Jadi centangnya nanti kalian tinggal klik, nanti bakal langsung berubah menjadi hilang gini ya untuk centangnya. Nah, misalkan gua bakal pilih yang ini, nah nanti bakal centangnya hilang. Nah, jika sudah selesai kalian bisa lanjut ke sini, guys, yaitu schedule text. Nah, di sini juga sama teman-teman, silahkan matikan startup pada aplikasi yang tidak berguna. Jadi caranya hampir sama dengan sebelumnya di logon. Nah, itu untuk centangnya bisa kalian hilangkan. Nah, so far di sini gua udah kayak gini aja. Karena kalau gua ini nggak bisa ya, karena error. Nah, kemudian kalau sudah selesai, kita lanjut ke samping kanannya yaitu service. Ini dia service. Kemudian di sini kalian silakan matikan service pada aplikasi yang tidak berguna. Nah, jadi service ini kurang lebih sama dengan startup, cuma perbedaannya itu service adalah suatu komponen kecil yang dimana ada kaitannya dengan aplikasi. Nah, jadi si aplikasinya ini kan memiliki service, yang dimana service ini itu fungsinya itu agar si aplikasinya ini tuh tidak error, guys. Jadi biar berjalan dengan baik atau normal atau berfungsi dengan lancar gitu, guys. Jadi kalau kalian matiin servisnya, nanti si aplikasi tersebut bakal langsung error dan meminta si service yang ada hubungan dengan aplikasi tersebut dinyalakan kembali. Nah, jadi kalian bisa pilih untuk servisnya itu yang mau dimatiin yang mana dan harus bijak-bijak ya untuk mematikannya. Jadi contohnya aja di sini gua udah mematikan Microsoft Edge karena gua nggak pakai. Kemudian gua udah matiin NetTCP port sharing dan juga Realtek Audio Universal Service. Jadi sisanya itu gua nggak pakai semua sih. Nah, kalau sudah selesai semua, kalian bisa tutup untuk Autoruns-nya. Kemudian kalian bisa kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi. Kemudian kita bakal lanjut ke ini, nomor 3 yaitu pengoptimalan. Kemudian kita buka PCD Edit, kita buka kodenya, kita copy kodenya semuanya, klik kanan copy seperti ini. Kemudian kita buka command prompt dengan cara klik kanan, lalu run as administrator, lalu klik yes. Kemudian di sini kalian tinggal pastikan aja kode yang sudah kalian copy tadi dengan cara pencet di keyboard Ctrl plus V atau Ctrl plus V, lalu enter. Jika sudah selesai untuk command prompt-nya, kalian bisa close, lalu bisa kembali lagi. Kemudian kita masuk ke nomor kedua yaitu mematikan fault tolerant heap. Nah, untuk fault tolerant heap atau FTH ini merupakan suatu program atau bisa dibilang ya suatu program kecil punyanya sistem atau punyanya Windows, yang dimana FTH ini itu berfungsi
kayak mengawasi gitu guys. Jadi gua kasih contoh aja. Jadi si FTH ini bakal bekerja kalau semisal aplikasi atau game kita itu nge-crash. Jadi pada waktu saat itu si FTH ini bakal langsung kayak cari informasi gitu guys, kayak cari tahu kenapa aplikasi yang kita pakai atau game yang sedang kita mainkan ini itu bisa nge-crash. Nah, nanti sama si FTH bakal dicari nih penyebabnya apa, terus bakal disimpan ke komputer kita. Kemudian juga bakal kasih kayak penjelasan kayak close the program itu ya kalau nggak salah. Nah, kalau dari pendapat diri gue sendiri itu kayak kurang penting ya, karena kalau semisal aplikasi kita itu nge-crash atau game kita itu nge-crash, ya udah kita tinggal pencet aja di keyboard Alt plus F4, terus tinggal kita ulang lagi aja. Itu untuk aplikasi atau game yang kita mainkan. Nah, jadi ini tergantung dari kalian sih, kalian butuh FTH atau tidak, dan kalian bisa pilih mau dimatiin atau enggak, atau bahkan kalian mau nyalain kembali. Jadi kalian bisa pilih, kalau gua bakal matiin aja. Tapi kalian bisa pilih yang on kalau semisal kalian mau menyalakannya kembali. Jadi di sini kita bakal pilih yang off. Jadi klik kanan pada yang off, lalu pilih merge, lalu klik yes, yes, lalu oke. Jika sudah selesai, kalian bisa kembali lagi. Kemudian kita masuk ke nomor keempat, yaitu menghapus file sampah. Kita mulai dari yang disk cleanup. Kita buka disk cleanup. Lalu kita di sini pilih drive C atau drive di mana disk kalian diinstal. Lalu klik OK. Kemudian nanti bakal muncul jendela kecil ini. Kemudian di sini kalian bisa ini aja. Kalau semisal di kiri pojok bawah itu ada tombol clean up system files ini, kalian bisa klik, lalu pilih drive C lagi, klik OK. Nanti bakal muncul jendela kecilnya lagi. Kemudian di sini kalian bisa langsung hapus semua yang ada di sini. Kalian tinggal centang semuanya. Karena di semua ini tuh tidak berguna guys untuk filenya dan sekaligus sampah. Jadi kalau sudah tercentang semuanya, kalian bisa klik OK, lalu delete files. Kemudian kalian tinggal tunggu sampai proses disk cleanup-nya selesai. Kalau sudah selesai, kalian bisa kembali lagi. Kemudian kali ini kita bakal jalanin ke 3 buah script yang sudah gua sediakan ini. Jadi cara jalaninya satu persatu dengan cara klik kanan, lalu pilih Run as Administrator. Kemudian klik Yes. Nah, jadi untuk prosesnya seperti ini guys. Tuh, tinggal kalian tunggu aja. Ya, santai, nggak usah keburu-buru. Oke, loading dulu ya guys. Oke, udah selesai, tinggal di enter. Kita lanjut script kedua, run as admin, klik yes, enter, run as admin, klik yes. Nah, jadi sekedar info, script yang ketiga, ini kan tentang menghapus semua sampah Windows Update. Yang berarti scriptnya yang ketiga ini itu cuma menghapus semua sampah Windows Update, bukan mematikan Windows Update. Jadi untuk semua sampahnya Windows Update itu sudah kehapus, tapi untuk Windows Update-nya masih menyala guys, gitu. Nah kemudian kalau sudah selesai, kalian bisa kembali lagi. Kita lanjut ke nomor kelima, yaitu ini, program. Kita masuk aja, kemudian kita masuk ke memory cleaner. Lalu kita buka memory cleaner dengan cara klik kanan pada memory cleaner lalu pilih run as administrator. Kalau muncul seperti ini, klik yes. Kemudian kalau semisal kalian tidak menemukan untuk programnya kebuka, kalian bisa cek aja di kanan pojok bawah, klik anak panah ke atas atau show hidden icons. Kemudian kalian cari yang ini guys. Nah ini merupakan icon dari memory cleaner. Kalau semisal ada, kalian bisa double klik aja. Kemudian nanti bakal muncul guys. Nah, untuk tampilan UI pada programnya ini sangatlah kecil dan simple dan praktis. Nah, kita mulai bahas yang bawah ini, yang di kotak RAM. Jadi kan di sini ada available sama total. Total ini merupakan total RAM yang kita miliki. Kalau gua di sini 16.000 MB atau 16 GB. Kemudian untuk available ini RAM yang kita RAM yang apa namanya yang masih tersisa.
Jadi gua ini masih tersisa 12 GB, berarti baru kepakai berapa nih guys? Baru kepakai 4 GB ya. Nah, kemudian kita bisa clean memory. Nah, nanti ketika kalian clean memory, nanti untuk persentase memori kalian di Text Manager bakal langsung turun, guys. Nah, untuk sekarang persentase memori gua di Text Manager itu adalah 12%. Wow, 12% ya, padahal sebelumnya itu 30-an persen, guys. Nah, kemudian kita sebelum bahas timer resolution, kita bisa pergi ke file, lalu klik settings. Kemudian kalian bisa centang semuanya seperti ini, guys. Jadi di bagian memory cleaning settings, untuk hotkey-nya kalian bisa atur ya untuk clean memory. Kalau gua di sini F10. Kemudian ini keempat ini kalian bisa centang. Kemudian di bagian timer resolution settings, di sini untuk kotaknya kalian isi angka 5000. Kemudian untuk enable custom timer resolution kalian bisa centang. Kemudian di bagian timer settings, kalian bisa isi kotaknya 10 detik. Kemudian kalian bisa centang enable timer. Kemudian di bagian startup settings, ketiganya kalian bisa centang. Kalau sudah selesai, kalian bisa klik close. Kemudian di bagian timer resolution, kalian bisa klik start. Dan nanti bakal langsung bekerja, guys. Kemudian kalau sudah selesai, untuk memory cleanernya kalian bisa minimize. Jangan di close. Pokoknya kalian minimize. Seperti ini. Hop. Nah, nanti dia bakal berjalan di background atau di latar belakang. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa kembali lagi. Kita lanjut ke nomor ke-6, yaitu lainnya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mematikan kompresi memori. Kita buka untuk catatannya. Nah, jadi untuk catatannya ini di sini gua udah jelasin ya, apa itu kompresi memori, kalian bisa baca aja. Kemudian ini ada kode, jadi kodenya ini bisa kita copy, klik kanan copy. Kemudian kita buka Windows PowerShell dengan cara klik kanan, lalu pilih Run as Administrator, lalu klik Yes. Kemudian kalau sudah muncul di sini yang perlu kita lakukan adalah paste kode yang sudah kita copy tadi dengan cara pencet di keyboard Ctrl plus V atau Ctrl plus V, lalu Enter. Dan nanti untuk memory compression kalian sudah mati. Cara ngeceknya kalian tinggal ketik aja mma gen, lalu Enter. Dan nanti untuk memory compression di sini untuk statusnya sudah false. Kalau sudah false berarti sudah mati, kalau masih true berarti masih menyala. Jika sudah selesai PowerShell-nya kalian bisa close, kemudian balik lagi ke sini. Kemudian kalian bisa kembali lagi. Kemudian kita bakal lanjut ke yang nomor kedua yaitu SVC host split threshold. Nah, kemudian di sini kalian bisa buka aja untuk catatannya. Nah, jadi di dalam catatan ini gua sudah ngasih ini ya untuk RAM 1 GB sampai 64 GB. Jadi kalian itu nggak perlu menghitung lagi di kalkulator. Nah, kemudian di sini kita disuruh buka regedit dan pergi ke alamat berikut. Jadi untuk alamatnya ini bisa kalian copy tanpa tanda petik. Klik kanan copy. Kemudian kita buka regeditnya di sini dengan cara klik kanan, Run as Administrator, kemudian klik Yes. Kita pastikan di kotak atasnya ini, klik kanan, paste, lalu Enter. Kemudian di catatannya, kita disuruh cari yang namanya itu SVC Host Splitters Hole in KB. Nah, kita cari dulu nih di sini. Oh, ternyata gua ada, guys. Tapi kalau kalian nggak ada, kalian bisa buat baru dengan cara klik kanan, New, di 32 bit value, namakan SVC Host Splitters Hole in KB. Kita copy dulu di sini, klik kanan copy untuk namanya, lalu kita pastekan di sini, kita rename, lalu enter. Kalau kalian mendapati error seperti ini, berarti kalian sudah punya. Jadi ini yang baru saja kalian buat, bisa kalian hapus, klik yes. Nah, jadi ini dia. Nah, kemudian kita disuruh masukin yang ini, guys, yang total KB per giganya. Jadi kalian bisa pilih untuk RAM-nya ini disesuaikan. Kalau gua itu 16 GB, berarti gua bakal fokus ke sini. Kemudian di sini pastikan Anda mengaturnya ke desimal. Ke desimal ya. Jadi kita copy dulu ini. Kalau gua 16 ya, tapi kalau kalian ada yang 4 berarti kalian ke sini
Kalau ada yang 8 GB berarti ke sini. Nah, kalau gue itu 16, klik kanan copy. Kita modify SVC Hospitals Holland KB. Pastikan base-nya itu ke desimal. Lalu kita pastekan, hop, lalu klik OK. Nah, sudah selesai. Kemudian kalau semisal kalian mau balik seperti semula untuk value-nya, kalian bisa ini aja masukin 380.000 heksadesimal, atau kalau dalam desimal itu adalah 367,16. Nah ini ya, udah gua kasih nilai defaultnya. Kalau sudah, catatannya bisa kalian close, regeditnya bisa kalian close. Lalu kalau sudah, di sini kalian bisa kembali lagi. Lalu kita masuk ke nomor ketiga, yaitu cek kondisi RAM. Nah, ini mungkin baru dari kalian. Apa sih cek kondisi RAM? Nah, jadi cek kondisi RAM ini mungkin tidak banyak orang ketahui, tapi mungkin dari kalian bisa coba aja untuk pertama kalinya. Karena di sini gua udah pernah nyoba sih dan hasilnya memang bagus ya. Jadi caranya itu kalian tinggal buka run. Jadi buka run seperti ini. Ini dia run. Kemudian kita tinggal ketik C, yaitu mdsched.exe sesuai dengan catatannya. Lalu klik OK atau Enter. Nah, kemudian nanti bakal muncul seperti ini. Kalau muncul seperti ini, kalian bisa pilih Restart Now and Check for Problems Recommended. Nah, jadi fungsinya itu biar si sistem kita ini itu nge-scan atau mendeteksi RAM kita itu apakah ada suatu masalah atau tidak. Kalau semisal ada suatu masalah atau problem, nanti sama si sistem kita itu otomatis langsung diperbaiki, guys. Jadi nggak usah khawatir, guys ya. Pokoknya kalian bisa coba terlebih dahulu. Kemudian nanti kalau semisal kalian udah selesai, balik lagi ke Windows, nanti bakal dikasih untuk keterangannya, guys. Kalau gue itu setahu saya keterangannya itu aman-aman aja, guys, katanya. Nah, jadi seperti itu, guys ya, oke? Nah, kalau sudah selesai, kalian bisa kembali lagi. Nah, sekarang untuk foldernya sudah selesai, jadi bisa kalian tutup aja untuk file explorer-nya. Kemudian langkah selanjutnya, kalian bisa langsung restart PC atau laptop kalian agar RAM kalian itu tambah ngebut, tambah lancar, dan RAM kalian juga nggak selalu penuh terus ya untuk RAM atau memori kalian ya, oke? Oke, jadi video tentang cara meningkatkan performa RAM pada PC dan sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan terima kasih kepada teman-teman sudah subscribe, like, share video, oke? Oke, video sampai sini dulu. Ditunggu next video ya. Dadah!